Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa pula marilah kita kirimkan sholawat beserta taslim beserta salamnya kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan-kemuliaan, bulan yang syarat akan keutamaan-keutamaan. Salah satu kemuliaan dan keutamaan yang ada di bulan ini adalah berupa diwajibkannya setiap umat muslim untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa dalam ayat ini mengindikasikan atau memberikan pemahaman kepada kita bahwa puasa itu tidak hanya berlaku pada orang-orang yang khusus, tapi dia berlaku umum atau bersifat umum. Jadi kewajiban puasa di ayat ini itu diwajibkan juga kepada orang-orang yang umum atau orang-orang awam, kita katakan orang-orang biasa dan lain sebagainya. Dan juga diwajibkan kepada orang-orang yang khusus seperti para alim ulama, para sholihin, para habaib, para wali-wali Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam salah satu karyanya, Ihya Ulumuddin, karyanya yang fenomenal, beliau mengatakan dan membagi puasa itu menjadi 3 macam, menjadi 3 bagian, menjadi 3 jenis. Puasa apa saja itu? Yang pertama, beliau mengatakan bahwa puasa terbagi 3. Yang pertama adalah shaumul awam, yang kedua adalah shaumul khusus, yang ketiga adalah shaumul khususil khusus. Apa yang dimaksud dengan 3 bagian ini? Yang dimaksud dengan 3 bagian ini, yang pertama adalah shaumul awam. Shaumul awam atau puasanya orang-orang awam itu ibarat menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Seperti makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri bagi mereka yang sudah memiliki istri dan lain sebagainya. Ini adalah puasa yang pertama, yaitu puasanya orang-orang awam. Puasa ini banyak dikatakan sah, akan tetapi banyak menjadi pertanyaan, banyak memberikan persoalan, banyak memberikan permasalahan kepada kita. Apakah puasa ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun statusnya sah? Dia status puasa ini dikatakan sah, akan tetapi ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan apakah dia diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, itu masih menjadi soal, masih menjadi pertanyaan dan masih menjadi permasalahan. Karena ada beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa puasanya orang-orang yang menggibah, puasanya orang-orang yang berkata bohong itu tidak diterima dan tidak diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada hakikatnya status puasa tersebut sah di depan seorang hakim. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh." Berapa banyak puasa seseorang yang mana dia berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mengambil manfaat sedikit pun dari puasanya kecuali lapar dan rasa dahaga. Hadis lain juga menyebutkan apa? "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak
meninggalkan perkataan bohong dan berbuat bohong dan berbuat hal-hal yang mengandung maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajat untuk menerima segala puasanya, untuk menerima hal-hal yang mana dalam puasa itu dia menahan dari rasa lapar dan dahaga. Allah tidak memiliki hajat untuk memberikan pahala kepada mereka. Oleh karena itu, menjadi pelajaran buat kita semua agar kita memperbaiki puasa kita, agar puasa kita menjadi puasa yang lebih baik, yaitu berpindah dari puasa yang pertama ini, puasa yaitu shaumul awam, puasanya orang-orang awam, berpindah kepada puasa al-khusus. Apa puasa al-khusus atau shaumul khusus? Shaumul khusus dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah kaffu sam'i wal basari wal lisani wa sa'iril jawarih 'anil atham, yaitu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dan dari segala hal-hal yang menimbulkan dosa. Yaitu kita menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang bersifat ghibah, bersifat kemaksiatan. Kita menjaga lisan kita dari berkata yang kotor, berkata bohong, berkata dusta, mencelah dan lain sebagainya. Kita menjaga anggota tubuh kita lainnya dari hal-hal yang akan menimbulkan kemaksiatan-kemaksiatan dan akan menimbulkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai puasanya orang-orang yang khusus, atau puasanya yang mereka menjaga diri mereka dari hal-hal yang berbau kemaksiatan dan berbau dosa. Karena ada beberapa riwayat. Salah satu riwayatnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau meriwayatkan ada dua perempuan yang berpuasa di zaman Rasulullah SAW. Kemudian mereka muntah. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menggubris mereka, acuh tak acuh kepada mereka. Apa sebabnya? Bahwa ketika ternyata Rasulullah SAW sudah mengetahui bagaimana puasa mereka berdua ini. Ternyata puasa mereka berdua adalah mereka meskipun mereka berpuasa, akan tetapi dalam waktu yang sama dan saat yang sama di hari berpuasa tersebut mereka menggibahi orang. Makanya Rasulullah SAW itu tidak menggubris mereka, acuh tak acuh kepada mereka, sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis itu bahwa puasa mereka tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun statusnya sah. Meskipun hadis ini berstatus dhaif atau berstatus lemah, akan tetapi hadis ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil ibrah yang besar bahwa hendaknya kita berpuasa lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Kita harus meningkatkan level puasa kita. Jika sebelumnya level puasa kita masih berada rendah di puasanya orang-orang umum atau orang-orang awam, maka hendaknya kita tingkatkan puasa kita tersebut di level puasanya orang-orang khusus. Jika puasa kita sudah berada di levelnya orang-orang khusus tadi, maka hendaknya kita tingkatkan lagi puasa kita tersebut di puasanya orang-orang shaumul khususil khusus, yaitu puasanya orang-orang yang lebih khusus lagi. Jika poin kedua tadi adalah puasanya orang khusus, maka sekarang puasanya khususil khusus atau puasanya orang yang lebih khusus lagi. Siapakah mereka? Dan apa yang dimaksud dengan puasa shaumul khususil khusus? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kaful qalbi amman siwallah, yaitu menahan diri, menahan hati, mengontrol hati kita dari hal-hal yang mengandung tidak selain Allah. Yaitu hati kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan hal-hal duniawi meskipun dia berbarengan dengan hal-hal duniawi, tapi dalam hatinya dia tidak pernah dikotori dengan hal-hal duniawi. Hatinya hanya khusus Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita untuk mencapai derajat ini, dan derajat ini banyak dicapai oleh mereka, para aulia Allah, para wali-wali Allah, para alim ulama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari pembagian Imam Al-Ghazali ini bukan untuk membeda-bedakan
mana orang awam yang derajatnya rendah, mana yang orang khusus yang derajatnya di tengah-tengah, dan mana orang yang khusus derajatnya yang tinggi-tinggi. Bukan seperti itu. Akan tetapi maksud dan tujuan Imam Al-Ghazali membagi ini adalah mengajak kita semua umat muslim agar meningkatkan level taraf dari puasa kita. Jika puasa kita sebelumnya berada di level yang bawah, maka kita tingkatkan, dan begitu seterusnya. Kita tingkatkan, maka kita keluar dari bulan Ramadan dan kita keluar, atau ketika kita menyambut Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang muttaqin. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.